Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Muatan ilmu pengetahuan alam, dan kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Masih ingat gak tentang perubahan wujud benda? Dan kalian tentunya masih ingat kan perubahan wujud benda seperti mencair, menguap, dan menyublim. Ada juga yang disebut dengan proses membeku, mengkristal, dan mengembun. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor dan panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan, dipanaskan atau didiamkan. Nah, sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi, lama-kelamaan akan meleleh. Proses ini adalah perubahan wujud benda mencair. Dan proses ini terjadi karena proses panas yang diserap, sehingga besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi lama-kelamaan akan meleleh. Nah, pada contoh kali ini bikin kita ngiler ya. Sudah tahu kan perubahan wujud benda yang terjadi pada gambar ini? Ya, betul sekali, yaitu membeku. Nah, ternyata pada es krim itu terjadi pelepasan kalor yang terjadi pada es krim sehingga membuat es krim itu menjadi mencair pada saat berada di suhu ruangan. Beda es krim, beda juga dengan camper. Nah, sudah tahu bukan perubahan wujud benda yang terjadi pada camper? Nah, perubahan wujudnya adalah menyublim, betul. Pada camper ini terjadi penyerapan panas sehingga camper yang lama-kelamaan itu akan habis kalau didiamkan di dalam lemari pakaian. Nah, coba tebak, ini gambar apa teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar embun yang ada di dinding gelas. Perubahan wujud benda ini disebut dengan mengembun. Dan prosesnya terjadi karena pelepasan kalor teman-teman. Sehingga munculnya bulir-bulir air di sekitar tepi gelas yang berisi air dingin. Itu akan menyebabkan terjadinya pengembunan. Jadi proses ini disebabkan oleh pelepasan kalor ya. Menguapnya air laut dan menguapnya air danau dan air-air sungai membentuk awan sehingga terjadinya hujan. Itu disebabkan oleh proses penguapan atau perubahan wujud benda dari air menjadi uap atau menjadi gas. Nah, itu terjadi karena penyerapan panas yang terjadi di sekitar sehingga menyebabkan air menjadi uap, kemudian membentuk awan dan kembali lagi menjadi titik-titik hujan. Nah, proses ini disebut terjadi karena penyerapan kalor atau penyerapan panas di sekitarnya.
Nah, yang terakhir adalah perubahan wujud benda mengkristal yang disebabkan oleh kalor yang dilepaskan. Contohnya adalah proses terbentuknya kristal es dari udara yang dingin. Nih, salah satunya adalah di Jepang atau negara-negara dingin lainnya. Nah, pada penjelasan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor itu dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya adalah dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Yuk kita perhatikan bagan berikut ini. Penjelasan dari bagan berikut adalah: 1. Saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. 2. Uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. 3. Hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses pengembunan. 4. Hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan pelajaran tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Dan penjelasan tadi adalah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bermohon kepada Allah agar mudah didekatkannya. Teman-teman, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, semangat, cermat dan bahagia. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.